Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 6 Rabiul Awal atau 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Masih kita di dalam bab minal ba'tsah ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berhijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada nomor yang ke-8. Wa fis sanati sadisah minal ba'tsah aslama Hamzatu ibnu Abdul Muttalib wa Umaru ibnu al-Khattabi radhiyallahu anhuma fa'azzal islamu bi islamihima. Pada tahun yang ke-6 dari kenabian, tahun ke-6 dari kenabian, berarti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu umurnya 51 tahun. Masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah berarti paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kemudian yang kedua di sini disebutkan, yaitu yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab bin Adi bin Nufail. Umar
bin Khattab bin Adi bin Nufail, dan bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan perkataan para ahli nasab, nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang kelima, ya. Kalau kita lihat Ka'ab bin Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay, Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab, ya, bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Ka'ab. Ini kakek Nabi. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakek Nabi yang ketujuh, ya, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi bertemu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kakek Nabi yang ketujuh, yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, di sini masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepesusuan. Karena Hamzah adalah menyusu kepada Thuwaibah, ya. Jadi Hamzah akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam minar rada'ah, ya. Kenapa demikian? Karena Hamzah menyusu kepada Thuwaibah. Hamzah menyusu kepada Thuwaibah, atau disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala tatazawwaj binta Hamzah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah dengan anak perempuan Hamzah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha ibnatu akhi minar radha'ah." Sesungguhnya Hamzah adalah saudaraku sepesusuan. Maka anaknya Hamzah berarti keponakanku. Anaknya Hamzah berarti keponakanku. Dan keponakan tidak bisa dinikahi. Keponakan adalah tidak bisa dinikahi. Taib. Ini yang menunjukkan bahwa Hamzah adalah saudara Nabi sepesusuan, karena beliau menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah, kemudian Thuwaibah maulatu Abi Lahab, ya. Nabi Muhammad SAW menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah dan dan menyusu juga kepada Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Begitu juga Hamzah bin Abdul Muttalib menyusu kepada Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Maulat itu artinya mantan budaknya Abu Lahab. Thuwaibah menyusui Nabi dan menyusui Hamzah. Maka mereka berdua adalah saudara sepesusuan. Saudara sepesusuan. Nah, kemudian begitu juga Abu Salamah bin Abdul Asad, itu juga saudara sepesusuan, ya. Nah, dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, asal muasal
Hamzah masuk dalam agama Islam asalnya adalah karena hanya sekedar ingin membela keluarga, bukan karena ingin masuk Islam, tapi hanya karena ingin membela keluarga. Jadi ada seorang budak wanita yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an, dan budak wanita Abdullah bin Jud'an ini tinggal di sebuah tempat. Lalu ketika Abu Jahal melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa, maka Abu Jahal menghina, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Maka datanglah Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu itu beliau datang dalam keadaan sedang baru berburu, ya. Maka budak wanita yang melihat kejadian tadi, budaknya Abdullah bin Jud'an, memberitahukan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib apa yang dia dengar dari celaan, cacian, makian Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib pun menahan amarahnya dan keluar menghadapi Abu Jahal. Apabila ketemu dengan Abu Jahal, maka dia akan bunuh Abu Jahal tersebut. Maka ketika masuk ke dalam masjid, dia melihat Abu Jahal duduk di tengah kaumnya. Lalu Hamzah bin Abdul Muttalib datang sampai berdiri di kepalanya. Kemudian dia mengangkat busur panah, kemudian dipukulkan ke kepala Abu Jahal. Kemudian setelah itu Abu Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, "Atashtumuhu? Apakah engkau menghina dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ana ala dinih, aqulu ma yaqul." Aku di atas agamanya. Aku mengatakan sebagaimana yang dia katakan. Kalau seandainya engkau sanggup, lawan apa yang telah aku lakukan kepadamu tadi. Maka akhirnya bangun beberapa laki-laki dari Bani Makhzum untuk membela Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal melarangnya. Dan Hamzah pada waktu itu menang, tidak ada perlawanan. Dan akhirnya masuk Islamlah Hamzah dengan seperti itu dan mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dalam agama Islam sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang tulis oleh Imam Ibnu Hisham. Kemudian di sini Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita perhatikan nasab beliau, sebagaimana saya sudah katakan tadi, Umar bin Khattab nasabnya adalah Umar bin Khattab bin Adi bin Nufail. Makanya beliau disebut dengan Al-Adawi karena keturunan Adi Al-Qurashi, ya, Al-Adawi Al-Qurashi. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qarad bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Dan dahulunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu syadidul adawah alal muslimin. Sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin.
menyakiti kaum muslimin. Berkata Laila bintu Hathmah bin Abdullah, istri dari Amir bin Rabi'ah. Laila berkata, Laila ini adalah istri dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Demi Allah, kita pergi ke negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'dhi hajatih. Dan Amir bin Rabi'ah pernah pergi dalam sebuah keperluannya. Idh aqbala Umar wa huwa ala syirkihi. Ketika itu datang Umar bin Khattab dan dia masih dalam keadaan musyrik. Hatta waqafa alayya wa kunna nalqa minhul bala. Dan kami dapati kekerasan darinya. Ya, kekerasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adza lana wa syiddatan alaina, yang artinya memberikan gangguan kepada kita, intimidasi dan keburukan terhadap kita. Kemudian Umar bin Khattab berkata, innahu lintilaq ya umma Abdillah. Qalat faqultu na'am wallahi lanakhrujanna fi ardillah adaitumuna wa qahhartumuna. Kata Umar kepada Laila, istrinya Amir bin Rabi'ah, sekarang kalian mau pergi dari sini, wahai Ummu Abdillah, wahai Laila? Kemudian Ummu Abdillah berkata, iya, demi Allah, kalian sudah menyiksa kami, mengeluarkan kami dari tanah Allah ini. Kalian sudah menyakiti kami, sudah menyiksa kami. Hatta yaj'alallahu lana makhrajan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kami nanti jalan keluar. Maka kemudian sabbahakumullah wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Kemudian setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, besok paginya Umar bin Khattab menemui Laila dan berkata, pagi yang baik dari Allah bagi kalian. Kemudian kata Laila, aku melihat ada semacam perasaan kasih sayang yang aku belum pernah lihat dari diri Umar bin Khattab. Thumma ansaraf wa qad ahzanahu fima ara khurujana. Kemudian setelah itu beliau pergi, Umar bin Khattab dan waktu itu dalam keadaan musyrik pergi, dan beliau dalam keadaan sedih. Sepenglihatanku beliau dalam keadaan sedih karena gara-gara dia kami keluar, kami berpindah, kami berhijrah. Lalu datanglah sang suami, ya, setelah mempersiapkan keperluan untuk berhijrah, datanglah sang suami Amir bin Rabi'ah. Faqultu lahu ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina atami'ta fi islamih. Kemudian Laila berkata kepada suaminya, coba engkau wahai Abu Abdillah melihat tadi Umar yang sedang sedih, seperti lembut kepada kita. Apakah engkau yakin dia masuk Islam? Maka fala yaslamu alladhi ra'aitu hatta yaslama himarul khitab. Yang artinya aku tidak akan percaya dia masuk Islam sampai keledainya masuk Islam, baru aku percaya. Kemudian sang istri mengatakan ya'san minhu bima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi al-Islam. Ini adalah bentuk pandangan yang jauh, enggak mungkin terjadi gitu. Karena saking kerasnya Umar bin Khattab, saking bengisnya Umar bin Khattab terhadap kaum muslimin. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulaini ilaik, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Ya Allah,
muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai. Abu Jahal, Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Maka wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar. Dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Buktinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan fadilah, manqibah ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan dan fadilah, kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu orang yang dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu tadi hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassa." Nah, ini berarti ada dua khusus. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam setelah hijrah yang kedua. Kita tahu, setelah hijrah yang pertama. Kita tahu hijrah ada dua kali. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia, kemudian kembali lagi yang dari negeri Habasyah. Lalu hijrah yang kedua adalah ke negeri Habasyah yang kedua. Asalnya cuma belasan, kemudian setelah itu puluhan. Hijrah yang ketiga baru ke kota Madinah. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam setelah hijrahnya kaum muslimin yang pertama masuk dalam agama Islam. Dan ada yang mengatakan bahwasanya disebutkan di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad bahwa Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah yang menarik bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bacakan, diceritakan oleh Imam Ibnu Ishaq ya, di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa salah satu istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Laqad aslamtu tilka al-lailah, tadhakkartu ay ahla Makkah ashaddu adawatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hatta atih fa akhbiruhu anni aslamtu." Yang artinya sungguh aku telah masuk Islam pada malam itu. Aku ingat penduduk kota Mekah, bagaimana aku sangat memusuhi Rasulullah SAW dari seluruh penduduk kota Mekah, sampai aku mendatanginya dan aku memberitahukan kepadanya bahwa aku masuk dalam agama Islam. Faqultu Abu Jahal, lalu Abu Jahal bagaimana? Fa'aqbal hina asbahat hatta darabat alaihi baba. Fa'aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi baba. Fakharaja Abu Jahal faqala marhaban wa ahlan ya ibna ukhti ma jaa bika. Qultu ji'tu li ukhbiruka anni qad amantu billah wa rasulihi wa saddaqtu bima jaa bihi. Fadaraba al-bab fi wajhi wa qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bih. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Abu Jahal dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku ingin memberitahukan kepada engkau bahwa aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Jahal membanting pintunya di hadapan wajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Jahal berkata, "Semoga Allah memburukkan wajahmu dan memburukkan apa saja yang kau bawa." Nah, ini sedikit dari cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Mazilna a'izzah mundu aslama Umar." Yang artinya di riwayat Bukhari, kami semenjak masuk Islamnya Umar, kami mendapatkan kemuliaan. Semenjak masuknya Islam, masuk Islamnya Umar bin Khattab, kami mendapatkan kemuliaan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, "Walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka asyaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah syaitan menemuimu berjalan di sebuah gang kecuali ia akan berjalan di gang selain gang yang engkau jalani. Takut syaitan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satu manqabah, salah satu manaqibnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi bahwa diriwayatkan ketika masuk Islam Umar bin Khattab, maka beliau keluar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian para sahabatnya mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Darul Alqam. Maka semenjak itu Quraisy mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai semenjak itu Umar bin Khattab dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq, pembeda antara keadaan sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab dengan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kalau dahulu sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka orang-orang Quraisy berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib, maka tidak ada yang berani untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semenjak itu dinamai Umar bin Khattab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, pembeda keadaan antara sebelum masuk Islamnya beliau dengan sesudah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di poin yang ke-9, fi sanati sabi'ah min al-ba'tsah ta'ahadat Quraisy ala qati'ati Bani Hashim illa an yuslimu ilaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fil Ka'bah. Yang artinya di tahun ke-7, tadi tahun ke-6 masuk Islamnya Umar bin Khattab, tahun ke-6, dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib tahun ke-6. Pada tahun ke-7 orang-orang Quraisy melakukan perjanjian untuk boikot Bani Hashim, keturunan Hashim. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, dan Bani Hashim Hashim mempunyai anak
di antara anak-anak Hashim adalah Abdul Muttalib. Ya, di antara anak-anak Hashim adalah Abdul Muttalib. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang-orang Quraisy mereka memboikot Bani Hashim karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, anak keturunan Hashim itu ada 4. Yang pertama Asad, yang kedua Abu Saifi, yang ketiga Nadlah, yang keempat Abdul Muttalib. Nadlah, yang keempat adalah Abdul Muttalib. Taib. Nah, Abdul Muttalib berarti adalah anak dari Hashim. Dan Hashim yang mempunyai 4 anak tadi, dari 4 anak tersebut tidak ada yang punya anak kecuali Abdul Muttalib. Hashim mempunyai 4 anak, Asad, Abu Saifi, Nadlah, Abdul Muttalib. 3 orang ini nggak punya anak. Yang ada cuma Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai 12 anak. Dari 12 anak tersebut hanya 4 orang yang mempunyai keturunan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib, Al-Harith, dan Abu Lahab. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib, Al-Harith, dan Abu Lahab. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah, kita katakan Bani Hashim itu siapa? Bani Hashim adalah anak-anaknya Al-Muttalib. Siapa itu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Keluarganya Abu Talib, di antaranya Ali bin Abi Talib. Kemudian siapa lagi? Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Inilah Bani Hashim. Ya, inilah yang disebut dengan Bani Hashim. Jadi saya ulangi, Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW bapaknya Abdullah. Abdullah bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapaknya Hashim. Ya, Hashim ini mempunyai anak berapa tadi? 4. Yang pertama Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib. Baik. Abdul Muttalib mempunyai anak 12. Dari 12 tersebut yang mempunyai keturunan cuma 4. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Talib, Al-Harith, dan Abu Jahal. Inilah yang disebut dengan Bani Hashim. Inilah yang disebut dengan Bani Hashim. Ya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib mempunyai anak Abdullah bin Al-Abbas yang terkenal. Kemudian Ubaidullah bin Al-Abbas. Kemudian Ma'bad bin Al-Abbas. Abu Talib mempunyai anak namanya Ali bin Abi Talib. Dari Ali bin Abi Talib ini lahirlah keturunan Rasulullah SAW. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Al-Abbas bin Ali bin Abi Talib, Umar bin Ali bin Abi Talib. Ini disebut dengan Bani Hashim semua. Kemudian ada tadi Abu Talib mempunyai anak selain Ali, yaitu Aqil. Aqil bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib. Abu Talib lagi mempunyai anak selain Ali dan Aqil, yaitu Ja'far. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Nah, ini semua adalah Bani Hashim.
Ini semua Bani Hashim. Jadi paham ya, Bani Hashim itu siapa saja. Kemudian salah satu anak dari Hashim adalah Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya afwan. Ya, Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Naufal bin Harith, ada Rabi'ah bin Harith. Kemudian ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ya, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dari Abu Lahab bin Abdul Muttalib ada keturunan Utbah bin Abi Lahab, Mut'ab bin Abi Lahab. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan apa? Bani Hashim. Bani Hashim. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke berapa? Tahun ke-7 Hijriah dari kenabian, bukan dari hijrah ya, dari kenabian. Maka orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim. Memboikot Bani Hashim. Dengan catatan boikot selesai kalau mereka serahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sekarang sudah tidak berani untuk menyakiti Rasul SAW. Ada Hamzah, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka tulis perjanjian itu di atas sebuah kertas dan mereka tempelkan di Ka'bah. Mereka tempelkan di Ka'bah. Nah, ini para ikhwan. Yang ke-10, wa fi hadhihi sanah i'tazala Banu Hashim bin Abdi Manab wa tabi'ahum ikhwanuhum Banu Muttalib bin Abdi Manab ma'a Abi Talib ila syi'bi Abi Talib fa aqamu bihi 3 sinin ila an sa'al Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manab wa Zam'ah ibn al-Aswad ibn Abdul Muttalib ibn Asad fi naqdi as-sahifah fa kharaja Banu Hashim wa Banu Muttalib min asy-sya'b fi awakhir as-sanah at-tasi'ah. Nah, ini panjang. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Silakan azan. Sudah azan? Azan. Pas ini. Ya. Jadi tahun ke-7 kita berhenti pada tahun ke-7. Sejarah nabinya adalah tahun itu orang-orang Quraisy ngapain? Memboikot Bani Hashim. Ya, Bani Hashim kakek Nabi yang ke-2, Bani Hashim. Wallahu a'lam. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan nomor pertama, mohon nasihatnya bagi suami yang selalu terlambat sholat wajib dan apa yang harus dilakukan oleh istri. Nasihat untuk suami yang selalu terlambat sholat wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa syarat paling ditekankan di dalam salat adalah waktu salat. Maka salatlah pada waktunya. Dan janganlah sholat di akhir waktu atau di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Siapa yang mengerjakan sholat di akhir waktu atau di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dikhawatirkan masuk ke dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'un, wa wailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai tentang salatnya. Lalai tentang salatnya dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu makna lalai tentang salatnya adalah yuakhiruna shalah an waqtiha, mengakhirkan waktu salat tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mengerjakan sholat di akhir waktunya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan keras terhadap orang-orang munafik yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafiq, itulah salatnya orang munafik. Yarqubu syams, kalau sudah azan asar mereka menunggu matahari terbenam. Hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai matahari tersebut seperti di antara dua tanduk syaitan. Qama fanaqara arba'an la yadhkurunallaha fiha illa qalila. Maka mereka bangun lalu sholat dengan cepat seperti burung yang mematuk makanannya. Tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Ini menunjukkan bagaimana buruknya orang yang mengakhirkan sholat dari awal waktunya sampai kepada akhir waktunya, atau mengerjakan sholat di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka para suami dan siapapun dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang harus dilakukan oleh istri adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada suami, ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada suami. Karena salah satu tugas istri adalah tu'inuhu ala dini, menolong suami untuk mengerjakan agamanya. Ini adalah tanda istri yang salihah.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini ayat menunjukkan bahwa antara suami istri harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan apabila seorang istri melihat suaminya melalaikan sholat sehingga mengakhirkan sholat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka pada saat itu dia lakukan nahi mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna nas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mengingkari atas kemungkaran. Ingin menjadi manusia terbaik adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dilakukan antara suami istri sehingga benar-benar terjadi keluarga di atas keimanan. Dan apabila sudah dinasihati kemudian ternyata suami masih melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, bahkan jika sampai kepada mengerjakan sholat di luar waktunya setelah dinasihati, maka pada saat itu dia boleh untuk tidak melayani suami, untuk tidak mengurus suami, untuk berdiam menjauh dari suami, entah itu di kamar menjauh dari suami atau dia pulang ke rumah orang tuanya, agar sebagai nasihat bagi sang suami. Kalau masih saja juga, maka tidak boleh seorang wanita muslimah yang selalu menjaga sholat di bawah laki-laki yang tidak sholat. Ya, wallahu a'lam. Kemudian apa bedanya antara Syiah dan Syiah Rafidhah? Apakah di antara Syiah ada yang baik? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syiah kelompok yang bagian dari kelompoknya sangat banyak. Syiah ada yang berkeyakinan kekufuran, seperti yang beribadah dan menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berdoa kepada Ali, berdoa kepada Fatimah, berdoa kepada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka juga ada yang meyakini bahwa Jibril alaihissalam berkhianat terhadap risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenabian sebenarnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan ini adalah kekufuran. Kemudian di sana ada Syiah Ar-Rafidhah. Syiah Ar-Rafidhah atau yang disebut juga Syiah Al-Ithnai Asyariyah, Syiah 12 imam. Ini yang menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang paling pantas menjadi khalifah sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Syiah Rafidhah ini dan Ithnai Asyariyah ini, mereka berkembang penyimpangannya, dan mereka meyakini bahwa imam-imam mereka yang 12 tersebut lebih afdal daripada malaikat dan para nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Jadi intinya Syiah Rafidhah adalah yang menolak kepemimpinan
Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih afdal dan lebih utama untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian keyakinan ini berkembang jadi penyimpangan yang sangat menyimpang dari agama Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, apakah orang yang jarang baca Quran bisa menjadi teman syaitan? Dan apa boleh diganti dengan bacaan zikir pagi dan petang? Maka jawabannya adalah iya. Apabila ada orang yang tidak membaca Al-Quran atau jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala temannya adalah syaitan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat wa man ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu, siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka kami ikatkan untuknya syaitan yang menjadi teman dekatnya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, naj'alu lahu syaitanan yughwih, kami menjadikan untuknya syaitan yang menyimpangkannya, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan selalu bersama dengannya karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Fahuwa lisyaitani qarin aw yasiru kadzalik. Maka orang yang tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, maka syaitan menjadi qarinnya, teman dekatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bolehkah diganti dengan zikir? Yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, dan ada waktu khusus bagi seorang muslim untuk baca Quran, dan lebih afdal dikerjakan di malam hari. Kemudian juga berzikir pagi dan petang, dan juga berzikir-zikir secara umum seperti ucapan dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka berzikirlah kepada Allah. Kemudian berzikir istighfar untuk menyelamatkan seseorang. Para ulama salaf mengatakan, ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum. Aku heran dengan suatu kaum yang bisa binasa padahal mereka mempunyai penahan kebinasaan, yaitu istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, rabbighfirli wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Atau membaca 4 kalimat yang paling afdal setelah Al-Qur'an. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau membaca 2 zikir yang apabila dibaca 100 kali maka mengampunkan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan subhanallah pada ikhwan, saya kemarin baca perkataan menarik, hatta tatayaqqan annahu mas'alatut taufiq, anna dzikra min ashali al-a'mal lakin ghafalahu katsirun minan nas. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, sampai kamu yakin bahwa zikir itu sebenarnya adalah taufik dari Allah, maka kamu perhatikan manusia, bahwa zikir adalah ibadah yang sangat mudah tapi tidak semua orang mengerjakannya. Ini berarti taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi berzikir iya, kemudian baca Al-Qur'an juga dibaca. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah harus meminta izin kepada suami apabila membelanjakan uang bulanan yang diberikan suami untuk jajan makanan atau untuk membeli peralatan dapur? Maka jawabannya, jika suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya, berpindahlah kepemilikan.
yang asalnya milik suami menjadi milik istri. Maka seorang istri adalah wanita yang muslim, baligh, berakal dan dewasa, rasyidah. Maka dia berhak untuk menggunakan harta tersebut pada keperluannya, karena itu adalah nafkah dari suami. Itu adalah nafkah dari suami yang sudah berpindah tangan dari suami kepada istrinya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'at. Hendaknya suami memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Nah, adapun jika seorang istri memegang harta suami dan itu bukan nafkah yang diberikan oleh sang suami, tetapi itu adalah titipan harta suami yang dititipkan oleh suami kepada istrinya, maka tidak diperbolehkan untuk memperbuat sesuatu pada harta tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantahiqul mar'atu syai'an min maliha min mali zawjiha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri menghabiskan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini harta ini maksudnya adalah harta yang dititipkan oleh suami kepada istrinya, bukan nafkah. Ya, kan banyak suami yang mengatakan ini kamu pegang, ini kamu pegang. Ini bukan berarti diberi oleh suami kepada istrinya. Maka tidak boleh menghabiskan menggunakan harta tersebut kecuali dengan izin suaminya. Ya. Dan ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah la yajuzu lil mar'a fi maliha illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang istri untuk berbuat kepada hartanya kecuali dengan izin suaminya. Hartanya yang dimaksud di sini adalah harta yang dititipkan oleh suami kepada istrinya. Tidak boleh kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dalam perkara yang tidak merusak harta suaminya, seperti makanan, ya, tidak merusak harta suaminya. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Seperti makanan, bahwa diperbolehkan seorang istri memberikan makanan kepada orang lain yang mana itu adalah harta dari harta suaminya, tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak merusak harta suaminya dengan perusakan yang besar. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya seorang anggota keamanan di mana ketika ada tokoh-tokoh terkenal datang, saya diperintahkan untuk mengawalnya. Ketika ada tokoh agama berhadir kemarin, saya bertugas untuk mengawalnya. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Karena itu bagian dari tugas saya. Perhatikan baik-baik. Ada orang kafir, musyrik masuk ke daerah kaum muslimin dengan perjanjian aman. Maka kita sebagai seorang muslim menjaga keamanan mereka. Karena mereka masuk dalam keadaan jaminan aman dari kaum muslimin, menjaga keamanan mereka. Maka tidak mengapa seorang petugas keamanan, baik kepolisian ataupun dari unsur tentara, untuk menjaga keamanan mereka. Karena mereka masuk dengan syarat aman. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah seorang muslim wala, loyal, cinta, ingin selalu dekat, ingin selalu menolong orang musyrik, orang kafir. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apalagi dibarengi dengan sikap membenci kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin. Dia loyal kepada kaum kafirin musyrikin dan malah memusuhi kaum muslimin. Nah, ini kekufuran. Ini kekufuran. Ya. Wallahu a'lam.
Pertanyaan ke-6. Nah, ini pertanyaan ke-6 agak sensitif di tengah kaum muslimin. Ya. Mungkin saya tidak perlu membacanya. Pertanyaan ke-7, apakah salah jika sering minta traktir kepada teman yang punya kelebihan harta dibanding kawan-kawannya? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Masih saja seseorang minta-minta kepada manusia sampai nanti ia datang pada hari kiamat tidak ada pada wajahnya sepotong daging pun. Ini menunjukkan pencelaan terhadap orang yang minta-minta. Apalagi minta-minta untuk memperbanyak hartanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum." Siapa yang meminta kepada manusia harta mereka, takatsuran, untuk memperbanyak harta. Jadi minta-minta untuk ngumpulin harta. Fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil wal yastakthir. Maka sesungguhnya dia minta batu api yang panas. Maka silahkan pilih, sering minta atau sedikit meminta. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang sering minta-minta itu hina di hadapan manusia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innal mas'alah kaddun yakiddu biha ar-rajul wajhah." Sesungguhnya meminta itu adalah menghinakan diri seseorang. Illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Kecuali orang miskin minta kepada yang berwenang untuk sebuah keperluan yang sangat dia perlukan. Karena memang pemegang wewenang mempunyai harta atau bisa mengkondisikan harta tersebut diberikan kepada orang miskin. Dan para ulama mengatakan as-su'alu haramun fil asl. Meminta-minta itu haram pada asal hukumnya. Wa innama yubahu bi darurah aw hajah muhimmah qaribah min ad-darurah. Boleh minta-minta kalau dalam keadaan terpaksa atau punya hajat yang sangat penting yang dekat dengan keterpaksaan. Fa in kana anha buddun fa huwa haram. Kalau seandainya tidak ada keperluan, maka pada saat itu dia adalah haram. Maka meskipun kawan kita kaya, ya, jangan sering minta ditraktir. Tetapi hendaknya orang yang diluaskan rezekinya dia mentraktir temannya. Ya, paham ya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang selesai yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.